Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita buku tentang berdoa sesuai dengan sunnah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamud, atau judul aslinya Ad-Du'a Mafhumuhu wa Ahkamuhu Akhta'u Taqa'u Fihi. Asal berikutnya yang kita akan bahas di antara syarat terkabulnya doa. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sampai pada poin yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Syarat terkabulnya doa. Atau kita ulang dari awal. Syurutud du'a. Lid-du'ai syurutun adidatun la budda min tawafuriha kay yakuna du'a mustajaban maqbulan indallahi ta'ala. Doa itu memiliki syarat-syarat yang banyak, yang mesti seorang yang ingin dikabulkan doanya memenuhi syarat-syarat yang disebutkan berikut ini. Wa min tilka syuruti ma yali. Di antara syarat seseorang itu bila ingin doanya dikabulkan oleh Allah, awalan, yang pertama, ayyakuna da'i aliman bi anna Allah wahda huwal qadiru ala ijabati du'aihi fala yajlibu lahu an-naf'u illa lillah illa Allah wa la yakshifu anhu as-su' illa huwa. Seorang yang berdoa mesti mengetahui bahwasannya Allah lah satu-satunya zat yang sanggup untuk mengabulkan doanya. Tidak ada yang lainnya yang bisa mengabulkan doa. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan kesulitan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berarti dia harus bertauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Naml, "Amman yajibul mutarra idza da'a wa yaksifus su'." Siapakah orang yang bisa mengijabah permintaan seseorang yang memohon kepadanya dan menghilangkan kemudaratan, kejelekan darinya? Tidak ada kecuali Allah. Bila seseorang dia berdoa kepada Allah, berdoa pula kepada selain Allah, berarti dia menganggap selain Allah sanggup mengabulkan doa, dan ini syirik hukumnya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu menjadi haknya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Janganlah kamu menyeru kepada Allah bersamaan dengannya engkau seru selain Allah. Maka syarat yang kedua, seorang yang berdoa alla yad'u illallah, tidak boleh dia berdoa kecuali hanya kepada Allah. Fala yajuzu lahu ay yas'ala illallah. Enggak boleh baginya menyuruh selain Allah, menyuruh jin tidak boleh. Berdoa kepada malaikat tidak boleh. Berdoa kepada nabi yang telah meninggal dunia tidak boleh. Atau wali-walinya Allah yang telah meninggal tidak boleh. Berdoa kepada mereka termasuk memalingkan ibadah kepada selain Allah.
Dan beribadah itu wajib hanya untuk Allah, li'anna hadza syirkun billahi azza wa jalla. Seorang yang berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah, dia jatuh dalam perbuatan syirik. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad." Dalam surah Jin ayat yang ke-18. Dan bahwasannya masjid-masjid itu haknya Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama dengan Allah, kalian berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada Nabi Isa tidak boleh. Berdoa kepada Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Nabi SAW pernah berpesan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Shahahu Al-Albani fi Shahihil Jami'. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Shahihul Jami'. Lafadznya jelas dengan mengatakan idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Al-Imam bin Bas rahimahullah ta'ala mengatakan fa idza ra'aita ar-rajula yad'u ila al-maqbarah aw ila asy-syajarah aw ila al-hajarah fattahimu annahu musyrik. Bila engkau melihat ada orang berdoa kepada kuburan, minta kepada pohon atau kepada batu-batuan atau kepada gunung-gunung, tuduhlah bahwa orang itu telah berbuat kesyirikan. yakni pelakunya telah musyrik. Bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan seseorang yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya seseorang kadang-kadang dia berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah padahal dia pelaku kesyirikan, maka Nabi kita mengatakan idza ra'aitallaha yu'til abda, bila engkau melihat Allah masih memberikan kepada seorang hamba ma'asi bersamaan dengan kedurhakaannya kepada Allah, bima arada minad dunya, dari urusan apa yang dia inginkan dari urusan dunia, fa'lam annahu istidraj, itu adalah istidraj. Karena memang Allah itu Ar-Rahman, zat yang memiliki sifat kasih sayang. Bukan hanya orang muslim yang disayangi oleh Allah, dalam artian sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, dia punya hak mendapatkan apa yang memang menjadi haknya. Manusia dapat kekayaan, bukan hanya orang muslim. Manusia memiliki istri, bukan hanya orang muslim. Manusia memiliki keturunan, bukan hanya orang muslim. Tapi itu tidak membuktikan bahwa dirinya itu benar kondisi keadaannya, tentang kekayaannya, keturunannya, kecantikan istrinya, kebahagiaan seolah-olah dia tampak di kehidupan dunianya. Itu disebut dengan istidraj. Karena hakikat dikabulkan doanya seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla, diselamatkan dirinya dari siksa api neraka. Orang musyrik tidak mungkin masuk ke dalam surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, tempat tinggal yang pantas baginya adalah neraka. Salisan, syarat yang ketiga, ayyatawassala ila Allah bi ahadi anwa'i tawassul al-masyru'ah. Orang yang berdoa mestinya bertawasul kepada Allah dengan yang disyariatkan oleh Allah. Salah satu dari dua perkara yang disyariatkan oleh Allah dalam tawasul adalah, pertama, bertawasul dengan nama-namanya Allah. At-tawassul bi ismin min asma'illah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang mencapai puncak keindahan, berdoalah kalian dengan menggunakan nama Allah. Contoh, seseorang berkata, ya Rahman irhamni, wahai zat yang maha Rahman, rahmatilah aku. Atau dia mengatakan, ya Karim akrimni, wahai zat yang maha mulia, muliakanlah aku. Ya Razzaq farzuqni, wahai zat yang maha memberi rezeki, berikanlah rezeki kepada diriku. Itu namanya bertawasul dengan nama Allah.
Yang kedua, at-tawassul ilallah bisolihil a'mal. Bertawassul kepada Allah, bertawassul dengan menggunakan amal soleh. Misalnya seseorang mengucapkan Allahumma inni as'aluka biimani bika. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan keimananku terhadap dirimu. Iman itu amal soleh. Maka kalau ada orang mengatakan, ya Allah, dengan keimananku kepadamu terhadap surga dan nerakamu dan apa yang telah engkau turunkan pada agamamu, kabulkanlah permintaanku ini, permintaanku itu. Ini boleh. Seseorang yang membaca Quran, selesai membaca Quran dia berkata, wahai Rabbku, seandainya aku membaca kalammu ini karena mencari wajahmu, ingin mendapatkan surgamu, kabulkanlah permintaanku yang ini, kabulkanlah permintaanku yang itu boleh. Tidak dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana, karena sebab keimanan kami ampunilah dosa kami. Dzunubana, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan sebab keimanan kami kepadamu, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Ini dalil menunjukkan boleh beramal, boleh bertawasul dengan amal soleh kita. Kultu, saya katakan yang ketiga, justru ada diperbolehkan kita bertawasul dengan orang soleh. Tapi dengan catatan, orang soleh tersebut ada di hadapan kita, atau kita bisa menghubunginya menggunakan alat tertentu, lalu kita meminta dia mendoakan kita. Adapun orang soleh yang tidak sanggup kita mintai doa, misalnya kita berada di Balikpapan, lalu ada orang soleh yang ada di Saudi Arabia, kita tidak bisa menghubunginya lewat telepon, tidak bisa bicara dengannya, tiba-tiba kita berkata dan berteriak, wahai orang soleh, fulan bin fulan, tolong saya, sampaikan kepada Allah. Ini nggak bisa. Atau kita berteriak sembari memanggil bapak dan ibu kita, ibuku tolong aku. Tidak boleh. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala mengatakan, ji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qultu ya Rasulullah, hada waladi waladatu ummuh. Abu Musa mendatangi Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, ini anakku, baru saja dilahirkan oleh ibunya. Ud'ullah ayyubarik fihi. Berdoalah kepada Allah supaya Allah memberkahi anakku ini. Kemudian Nabi mendoakan anak itu dengan berkata, barakallahu fi, Allah yubarik fi. Semoga Allah memberkahi anak ini. Ini namanya bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Anda datang kepada seorang alim, wara, zuhud, solih, lalu Anda berkata, tolong Pak doakan saya supaya saya dapat kebaikan begini begitu. Dia berkata, ya Allah, berikan kebaikan buatku dan bagi saudaraku ini. Ini boleh. Tapi kalau seseorang datang kepada kuburan orang soleh, ini nggak boleh. Mendatangi kuburan orang soleh, lalu dia minta kepada kuburan itu. Dia berkata kepada orang soleh itu sudah matinya, wahai fulan bin fulan, aku ini orang yang penuh dosa, kamu semasa hidupmu orang baik, tolong sampaikan sama Allah agar dia mengabulkan doaku. Akhi fillah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa membuat orang yang telah meninggal dunia itu mendengarkan ucapanmu. Kata Umar bin Khattab, seandainya mereka bisa mendengar pun mereka tidak bisa menjawab dirimu. Miwaraihim barzah hatta yub'atsa yaumil qiyamah. Di balik punggung mereka itu ada sebuah dinding yang tebal, mereka tidak bisa bangkit kembali ke dunia sampai dibangkitkannya hari kiamat. Dan kita mengetahui orang soleh dan paling soleh di muka bumi ini adalah Nabi. Tapi kita tidak menjumpai riwayat-riwayat yang menyebutkan di saat para sahabat mengalami masa genting, datang ke kubur Nabi lalu memanggil Nabi, wahai Nabi tolong kami sampaikan kepada Allah. Tidak pernah. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala terjadi paceklik selama 2 tahun. Maka Umar memanggil Al-Abbas, lalu dia mengatakan, sesungguhnya ketika Nabi masih hidup kami memohon kepada Nabi agar dia berdoa kepada Allah. Sekarang Nabi telah wafat, maka engkau wahai Al-Abbas doalah kepada Allah agar Allah mengabulkan permintaanmu dan menurunkan hujannya dengan izinnya.
Maka Al-Abbas pun mengangkat tangannya, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, turunkanlah hujan buat kami. Lalu turunlah hujan itu. Orangnya masih hidup. Nah, kesalahan kaum muslimin pada hari ini, kadang mereka datang kepada kubur-kubur para wali, lalu dia minta kepada wali-wali itu. Padahal dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi bersama para sahabat memakamkan jenazah seorang Ansar. Kemudian Nabi berdiri di atas kuburnya. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, "Ud'ullaha li akhikumut tasbit wastaghfirullaha lahu." Berdoalah kepada Allah agar Allah, mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudaramu ini, dan berdoalah kepada Allah agar Allah membantu dia menjawab pertanyaan di dalam kuburnya itu. Seolah-olah hadis ini menjelaskan orang mati butuh sama yang hidup. Orang mati itu berharap orang hidup mendoakan dirinya kepada Allah Ta'ala. Bukankah kita ketika menjumpai ada orang meninggal dunia, kita sholat, kita mengucapkan takbir, kita membaca Al-Fatihah, kita kemudian mengucapkan takbir, kemudian kita membaca salawat, kemudian kita mengucapkan takbir yang ketiga, kita membaca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'aqim nuzulahu warfa' darajatahu fil mahdim, sampai akhir daripada doa. Intinya kita mendoakan orang itu supaya diampuni oleh Allah, bukan kita berkata kepada orang itu, tolong ya, nanti kalau kamu sudah masuk kubur, ketemu malaikat, suruh nyampaikan kepada Allah, kami minta ditolong oleh Allah. Enggak ada yang seperti itu. Kalau memang ada orang begitu, Pak ya. Kalau memang ada orang yang membolehkan bertawasul kepada orang yang sudah mati, tentu sebelum dimakamkan dia sudah minta. Sebelum jasadnya dimakamkan, dia mungkin berbisik di telinganya, sampaikan sama malaikat, supaya malaikat sampaikan kepada Allah. Kalau dia bisa menjawab, oh ya tunggu, saya sampaikan insya Allah. Gitu kira-kira gimana, Pak? Nah, yang nggak jadi mati berarti orangnya kan gitu. Makanya saudara kaum muslim, ini kekeliruan yang fatal. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Kemudian yang keempat, di antara etika yang berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, al-idhar iftiqar wal dhullah wal i'tirafu bidanbi wa taksiri ka ayyakul abdu Allahumma inni abdukal faqir al-muqsir ala nafsihi as'aluka bi an taghfira li. Yang ini menampakkan iftikar. Orang yang berdoa itu mestinya menunjukkan dia itu butuh sama Allah, minta kepada Allah bahwa dia ini butuh, fakir, rendahkan dirinya di hadapan Allah, mengakui dosa-dosanya, sedikitnya amal perbuatan kebaikannya untuk Allah Azza wa Jalla, dia harus akui itu. Misalnya dia berkata, ya Allah, aku ini hambamu, fakir, butuh kepadamu, sedikit amalku, dolim kepada diriku, aku minta kepadamu agar engkau mengampuniku. Ini membuktikan bahwa dia butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya Allah mengatakan, fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya dia menyeru dalam kegelapan, tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali engkau, maha suci engkau ya Allah, aku ini termasuk orang yang zalim, ampuni aku. Namanya ini bentuk apa? Iktiraf, Pak. Mengakui bahwa dia ini banyak dosanya. Jangan malah seseorang itu dia membanggakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian dia tidak mau merendahkan hatinya di hadapan Allah, bahkan jiwanya, bahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau seperti itu keadaannya, tidak mungkin Allah mengabulkan doanya. Nah, poin berikutnya, tajannibul istijal, jauhilah sikap tergesa-gesa. Di antara syarat berdoa berikutnya adalah jangan tergesa-gesa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kita mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Senantiasa akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak terburu-buru. Apa yang dimaksud dengan terburu-buru? Yaqulu da'autu falam yustajabu li. Falam yustajab li. Misalnya ada orang berdoa sekian lama, kemudian dia berkata, aku ini sudah doa, selama ini aku minta sama Allah, kok aku nggak ngelihat doaku dikabulkan oleh Allah. Itu namanya terburu-buru.
Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin, Allah itu zat yang maha perkasa. Allah tidak boleh dipaksa. Allah itu Al-Qadir. Dia yang menentukan takdir. Allah itu Ar-Razzaq, dia yang memberi rezeki. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah katakan dalam surah Al-Burud, fa'alul lima yurid. Allah itu berbuat sekehendaknya Allah. Enggak boleh manusia itu berkata, kenapa sih sudah doa sekian lama enggak dikabulkan oleh Allah? Enggak boleh. Tugas orang yang meminta itu terus-menerus dia minta kepada Allah. Haknya Allah, kapan Allah mau mengabulkan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini dia menjumpai belum dikabulkan, jangan dia ungkapkan dengan lisannya. Besok dia doa lagi sama Allah, ya Allah, kabulkan doaku. Besok minta lagi, besok minta lagi. Bahkan sampai dia meninggal dunia, jangan sampai doanya itu terputus. Sekalipun doanya sudah dikabulkan. Bisa seseorang itu berkata, ya Allah, sembuhkan aku. Begitu dia sembuh, jangan berhenti berdoa kepada Allah. Mestinya dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pelihara diriku, muliakan aku, kesehatkan jasadku. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang menjumpai bahwa doanya seolah-olah belum wujud di muka bumi ini, dia harus yakin. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan kuperkenankan doa kalian. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Imma dikabulkan di dunia, jika tidak, imma dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Dikabulkannya nanti. Allah tahu permintaannya, nanti ketika di yaumil qiyamah berbentuk keselamatan dari fitnah di yaumil qiyamah. Atau imma yang ketiga, bentuk pengabulannya tidak seperti yang dia minta, tapi serupa. Mungkin dia minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesehatan. Maaf, disembuhkan dari penyakit. Ya Allah, sembuhkan saya dari penyakit ini. Mungkin bentuk pengabulannya dipanjangkan usianya. Berapa banyak bapak orang sakit, dia minta sembuh sama Allah, memang tidak tampak kesembuhannya, tapi usianya lebih panjang dibandingkan dengan orang yang sehat. Bukankah begitu Bapak? Kita jumpai orang yang sehat, tidak punya penyakit, mengunjungi orang yang sakit, dia berkata sabar ya, takdir Allah. Baru berkata begitu dia pulang meninggal dunia yang sehat. Yang sakit masih hidup, mungkin puluhan tahun berikutnya dia baru meninggal dunia. Karena mungkin dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan saya, beri kebaikan pada saya. Kebaikannya berbentuk dipanjangkan usianya. Kenapa masih tetap sakit? Allah ingin dihapuskan dosa-dosanya orang itu. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ma min musibatin asaballahu 'alal abdi illa yukaffiru min dhunubi." Tidak satu dosa pun, tidak satu musibah pun yang Allah timpakan kepada seorang hamba, melainkan musibah itu bakal menghapus dosa-dosa seorang tersebut, hamba tersebut. Jadi saudara kaum muslimin, jadi kita tidak boleh ketika kita berdoa lalu kita mengatakan, kenapa doaku belum dikabulkan oleh Allah? Sudah lama saya berdoa minta ini kok belum dikabulkan oleh Allah. Tidak boleh. Wa anhu aidan, dari Abu Hurairah pula bahwa beliau mengatakan, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada' bi ismin aw qati'ati ramin ma lam yasta'jil. Doa seorang hamba akan diijabah oleh Allah selama dia tidak berdoa meminta dosa, tidak berdoa meminta diputuskan tali silaturahmi, dan tidak terburu-buru dalam doanya itu. Yang dimaksud dengan doa bukan doa yang meminta dosa. Misalnya seseorang meminta sesuatu yang dalam syariat dilarang, diharamkan. Dia berkata misalnya, Allah mudahkan aku untuk membunuh fulan. Tidak boleh. Padahal si fulan itu orang muslim misalnya. Dia minta tolong sama Allah. Atau mungkin bapak ada pencuri mau nyolong, dia doa, ya Allah sukseskan jalan saya nyolong begitu. Doa ini nggak akan dikabulkan oleh Allah, karena doa itu mengandung dosa. Yang dimaksud dengan doa memutuskan tali silaturahim, yaitu doa seseorang meminta agar misalnya dia berkata, ya Allah mudahkan saya untuk tidak menginjakkan kaki di rumah si fulan. Padahal si fulan itu ibunya mungkin, ayahnya mungkin, saudara kandungnya mungkin. Tidak boleh. Yang ketiga kata Nabi, selama dia tidak terburu-buru. Yang dimaksud dengan tidak terburu-buru, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal istijal, apa sih yang dimaksud dengan terburu-buru? Kata Nabi, yaqul, ketika berdoa dia berkata, qad da'autu wa qad da'autu lam ara yustajabu li.
Sudah lama saya berdoa, sudah lama saya mengulang-ulang doa, tapi saya tidak melihat doaku dikabulkan. Nah, inilah orang yang terburu-buru dalam doanya itu. Allahu a'lam bishawab. Nasihat Bapak, juga tidak boleh mengadu kepada orang lain ya. Ustaz, saya ini udah doa 5 tahun minta yang ini kok nggak dikabulkan ya. Itu menunjukkan dia terburu-buru. Harusnya dia simpan dalam hatinya, lalu dia koreksi diri. Kenapa doa yang ini belum wujud? Mungkin dia kurang sabar, mungkin dia kurang ikhlas, mungkin ada faktor yang lainnya, makanan yang dia makan. Nanti akan ada pasal yang berikutnya tentang doa seorang hamba itu salah satu faktor yang menjadikan dia dikabulkan doanya, makan makanan yang baik, Pak. Maksudnya makanan yang halal. Ketika Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa Nabi menyebutkan fadzakara rajulan as'asa aghbara yatilu safar yarfa'u yadayhi wa qala ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mas'abuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menceritakan seorang lelaki seperti dari perjalanan yang jauh, rambutnya kusut, pakaiannya kumal, seolah-olah hidupnya buat ibadah saja. Sembari mengangkat tangan dia berkata, kabulkan doaku wahai Rabbku, kabulkan doaku wahai Rabbku. Tapi dia makan dari barang yang haram, minum dari minuman yang haram, pakaiannya dari hasil yang haram, hidupnya dikelilingi dengan benda-benda yang haram. Mungkin dia kaya tapi dengan cara yang haram, mungkin dia makan makanan yang lezat tapi dengan cara yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya sedangkan dia dikelilingi oleh benda-benda yang dicintai oleh syaitan? Makanya saudara kaum muslimin, kadang Allah menahan doa seseorang karena makanannya, makanan yang dia makan itu. Mestinya kita mulai memperhatikan apa yang sedang kita kenakan, apa yang sedang kita masukkan dalam perut kita, apa yang ada di sekeliling kita. Jangan diremehkan, jangan diremehkan. Sebab kecilnya makanan itu kalau datang dari barang yang haram, Rasulullah mengatakan ma min lahmin nabatat minal muharramat, tidak satu kerat daging pun yang tumbuh dari barang yang haram ilan naru yastahiqqu bih, melainkan neraka lebih pantas untuk menjilat daging yang tumbuh dari barang yang haram itu. Nauzubillah min dzalik. Taib, Ibnu Qayyim mengatakan, wa minal afatil lati tamna'u asar du'a li ay yastajil al-'abdu, di antara bencana yang menimbulkan keburukan sehingga doa tidak berbekas, tidak diterima oleh Allah ketika seseorang terburu-buru dalam berdoa kepada Allah. Saya tambahkan Bapak, terburu-buru bukan hanya dalam masalah ucapan yang tadi kita sebut, termasuk di dalamnya tidak punya sopan santun dalam berdoa. Kita buat qiyas aulawiyah, permisalan yang kecil sebelum permisalan yang besar. Bila ada seorang anak datang kepada ayahnya lalu dia berkata, ayahku saya minta uang untuk keperluan ini dan itu, cepat, jangan lama-lama, saya perlu ini dan itu. Kira-kira apakah ayah akan memberi? Tidak. Karena ayahnya akan mengetahui anak ini tidak punya etika. Seharusnya orang berdoa kepada Allah pun demikian, jangan terburu-buru. Insya Allah kita sering menjumpai orang berdoa kalimatnya cepat, nggak diketahui apa yang dia ucapkan, terburu-buru, seolah-olah yang penting lafadznya selesai diucapkan. La haula wala quwata illa billah. Padahal dalam doa itu mestinya memuji dulu. Bapak baca hadis qudsi ketika Nabi menceritakan seorang hamba yang dia berdiri dalam salatnya lalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbuna Allah azza wa jalla hamadani ya rabb, hamadani abdi. Hamba itu ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah menyanjung aku, kata Allah. Maliki yaumiddin, sampai kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah pasal yang memisahkan antara aku dengan hambaku, hakku dengan hak hambaku.
ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah mengatakan setelah ini apa yang diminta oleh Allah, Allah akan kabulkan. Ihdinas siratal mustaqim. Baru kita minta sama Allah. Kita dalam surah Al-Fatihah saja Bapak, kita puji Allah dulu, kita sanjung Allah dulu, kita akui siapa Allah, kita akui siapa kita, baru kita berkata ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Begitu selayaknya seorang meminta kepada Allah. Di saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia puji dulu, ya Allah, Engkaulah yang menguasai langit dan bumi. Aku seorang hamba yang fakir, Engkau zat yang maha kaya. Ya Allah, aku penuh dosa, sedangkan Engkau maha suci dari segala macam kotoran dosa. Ya Allah, Engkau maha tinggi, aku rendah. Dipuji Allah, kemudian baru minta, ya Allah, terlalu banyak dosaku, ampunilah aku. Baru benar. Jadi kalau manusia berdoa, lafadznya cepat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tidak punya sopan. Meminta itu dengan kalimat yang hanian, satu kalimat yang rintihan, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada pasal yang berikutnya ad-du'a bil khair. Berdoalah dengan baik, maksudnya dengan kebaikan. Fa yakuna du'a maqbul indallahi wa la budda yakuna fil khairi ba'idan 'anil ismi wa qati'ati rahim. Supaya doa dikabulkan oleh Allah, jauhkan doa yang mengandung dosa, meminta diputuskan tali silaturahim, berdoalah untuk kebaikan. Tadi dalilnya sudah kita sebutkan, yustajabu lil abdi malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim. Doa seorang hamba pasti dikabulkan oleh Allah selama bukan berdoa untuk meminta berbuat dosa atau memutuskan tali silaturahim. Jangan berdoa kejelekan buat saudaranya. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Fala tad'u ala anfusikum wala ala ahlikum wala ala amwalikum." Jangan berdoa kejelekan buat dirimu, buat keluargamu, buat harta bendamu, enggak boleh. Saya contohkan, Pak. Ini biasanya manusia itu tidak pandai bersyukur kecuali dirahmati Allah. Naik kendaraan mogok. Padahal kendaraan ini sekian lama menemani dia, mengantarkan ke kantornya, mengantarkan ke rumah orang tuanya, menyampaikan ketujuan di tempat-tempat yang mulia. Suatu ketika dia mogok, ditendang ban mobilnya sambil berkata, "Mobil sial." Ini mendoakan kejelekan kepada benda itu. Harusnya tidak demikian. Harusnya dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Hadi musibah. Allahumma ajurni fi musibati. Allah, ini musibah yang menimpa aku. Beri pahala atas musibah yang menimpa aku ini, ya Allah. Begitu lebih baik. Nah, ikhwati rahimanikum, sebagian orang tua, di saat anak-anaknya datang kepadanya lalu minta diajari pelajaran sekolah, ayahnya mengajarkan atau ibunya mengajarkan, beberapa pelajaran sekolah dipahamkan oleh orang tuanya, anaknya nggak paham-paham. Apa kata bapaknya? Anak bodoh, bodoh kamu, bahlul anta. Kalimat-kalimat seperti ini doa yang ditujukan kepada keburukan untuk anak ini, tidak benar. Mestinya dia berkata, aslahakallah, mudah-mudahan nak, Allah memperbaiki kondisimu. Itu lebih baik. Atau dia mengatakan, hadakallah, mudah-mudahan Allah memberimu hidayah. Itu lebih baik. Jangan mendoakan kejelekan. Atau orang yang mendoakan dirinya sendiri, sakit parah kemudian dia berkata, ya Allah, saya gak sanggup dengan penyakit ini, matikan saja saya. Ini gak boleh. Al-Abbas pernah sakit parah, kemudian dia berkata, ya Allah, matikan saja saya. Maka Nabi menasihatinya, ya ammi, la tatamanniyal maut. Pamanku, jangan minta cepat mati. Jangan engkau berdoa minta cepat mati. Kata Nabi SAW, kalau seandainya Allah menghendaki, kalau kamu termasuk orang baik, maka Allah menghendaki engkau menambah kebaikanmu. Kalau seandainya kamu termasuk orang yang jelek, Allah menghendaki kamu segera bertobat dari kejelekanmu. Lalu kata Nabi, kalau memang kamu terpaksa harus berdoa meminta mati, ucapkanlah, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairul li wa tawaffani in kanatil wafatu khairul li. Ya Allah, kalau seandainya memang hidup lebih baik bagiku, hidupkan aku, sembuhkan aku. Tapi kalau memang kematian itu memutuskan dosa-dosaku, lebih baik bagi kehidupanku, maka wafatkan aku. Ini doa yang baik. Tapi tidak boleh berdoa, ya Allah, bunuhlah aku, matikan si fulan. Ini nggak boleh. Islam melarang berdoa yang seperti itu. Dulu Nabi ketika sholat pernah doa kunut. Dalam doa kunutnya itu beliau, maksudnya doa kunut nazilah,
Beliau menyebut nama-nama orang Quraisy, ya Allah, laknatlah fulan bin fulan, hancurkan fulan bin fulan, hancurkan Anan bin Anan, disebutkan namanya satu persatu. Allah menegur Nabi. Karena tidak ada hak bagi Nabi mendoakan kejelekan orang per orang itu. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki hati manusia yang buruk itu berubah menjadi baik. Bukankah Umar bin Khattab itu dahulunya sangat benci, Pak, dengan Nabi? Kemudian Allah balikkan hatinya menjadi sangat mencintai Nabi. Bukankah Ikrimah bin Abu Jahal itu orang yang sangat benci dengan Nabi, sampai mengadakan sayembara, siapa yang bisa membunuh Nabi akan diberi 100 ekor onta. Tapi dibalikkan hatinya oleh Allah menjadi orang yang paling cinta dengan Nabi SAW. Ini menunjukkan seharusnya kita jangan mendoakan kejelekan, tapi kita hendaknya mendoakan agar mereka itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang sudah ternyata terbukti benar-benar sesat, rusak, menghancurkan Islam, mati dalam keadaan di atas agama yang seperti itu. Kita boleh mendoakan kejelekan seperti iblis. Kita berkata laknatullah alal iblis, semoga Allah senantiasa melaknat iblis. Boleh. La'anallahu Fir'aun, Allah semoga melaknati Fir'aun. Boleh. La'anallahu Abu Lahab wa imra'atihi, semoga Allah melaknat Abu Lahab dan la'anallahu Abu Lahab wa imra'atahu, semoga Allah melaknat Abu Lahab dan istrinya. Boleh. Karena Allah telah menyebutkan tabbat yada abi labi wa tab. Tapi kalau ada orang masih hidup, cuma agamanya beda dengan kita, lalu kita katakan semoga dilaknat oleh Allah dia, enggak boleh. Yang boleh kita ucapkan semoga Allah beri dia hidayah. Kalau dia sudah mati, kemudian dia tetap dalam kerusakannya, baru boleh kita mengatakan semoga Allah melaknatnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menganjurkan seorang muslim kalau melewati kuburan orang yang mati dalam keadaan musyrik, merusak Islam, katakan kepada mereka absyiru bin nar wa dhuqu adabaha, rasakan olehmu siksa neraka. Kabar gembira buatmu adalah siksa neraka. Boleh kita melewatinya sambil mengucapkan doa seperti itu. Ini kalau memang mereka orang-orang yang merusak Islam ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang keenam, husnudzon billah. Berdoa kepada Allah itu mesti dibarengi dengan prasangka baik. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah engkau kepada Allah dalam keadaan kamu yakin engkau berbaik sangka kepada Allah, Allah akan mengijabah doamu. Hadis ini juga mengandung makna kalau kita berdoa jangan ragu-ragu. Misalnya mengucapkan lafaz doa yang mengandung keraguan itu, ya Allah ampuni aku, tapi kalau kamu mau ngampuni. Ya Allah maafkan aku, itu pun kalau kamu mau memaafkanku. Ya Allah beri rezeki aku sekehendakmu. Enggak boleh. Jangan orang berkata Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, enggak boleh, Pak. Mestinya kita berdoa Allahumma ighfirli innaka antal ghafurur rahim. Ampuni aku ya Allah, karena memang Engkau Zat yang Maha Pengampun, Engkau pantas mengampuni aku. Allahumma rzuqni rizqan thayyiban li'annaka antar raziq. Karena Engkau Zat yang Maha Pemberi rezeki, beri aku rezeki yang halal ya Allah. Jadi minta kepada Allah dengan lafaz yang yakin. Dan jangan ditiru syairnya Abu Nawas, Pak ya. Syairnya Abu Nawas jangan ditiru. Ilahi lastulil firdausi ahla wal aqwa 'alan naril jahimi. Ini Abu Nawas ini. Dia mengatakan, wahai ilahku, saya ini enggak pantas masuk surga, tapi aku juga tidak mau masuk neraka. Kalau ditanya kira-kira maunya di mana orang seperti ini? Mestinya kalau kita mau berdoa berkata, ya Allah masukkan aku surga, selamatkan aku dari neraka. Tidak perlu dengan mengatakan, ya Allah aku nggak pantas masuk surga, tapi aku juga nggak mau masuk neraka, mau di emperannya saja. Itu Bapak. Kan tidak. Doa kepada Allah itu kita meminta kepada Allah apa saja yang kita inginkan, itu tidak akan mengurangi kemahaluasannya Allah, tidak akan mengurangi rezeki yang ada di sisi Allah, tidak akan mengurangi kekayaan di kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi. Seluruh manusia meminta permintaan yang sama sebanyak-banyaknya, itu tidak berkurang sedikit pun kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau minta-mintalah dengan cara yang pasti. Allah, Engkau Maha Pengampun,
Aku hamba penuh dosa. Maafkanlah dosa-dosaku yang disengaja maupun tidak disengaja. Angkatlah derajatku kepada derajat orang yang mulia. Tempatkan aku di dalam surga. Demikian. Wallahu taala alam bissawab. Tayyib ikhwati, sampai di sini ya materi kita pada kesempatan malam ini. 5 menit lagi masuk salat Isya insyaallah. Jadi ada waktu untuk tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada itu lebih baik. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Bisa diulang gimana? Ikhlaskan Pak. Bertawasul dengan nama-nama Allah. Iya. Bukan begitu caranya. Mengulang nama Allah boleh, tapi mengulang permintaannya juga. Ya Rahman, irhamni. Ya Rahman, irhamni. Ya Rahman, irhamni. Boleh. Bukan ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, irhamni. Bukan begitu, Pak. Ya. Enggak boleh, Pak, seperti itu. Seperti ini, dalam bahasa Arab itu begini, Pak. Ini saya buat kiasan supaya mudah difahami. Misal ada orang bernama Zaid. Saya manggil dia Zaid. Ternyata dia tanya apa? Sini, cuman begitu. Sopan enggak, Pak? Sopan enggak begitu? Zaid. Enggak sopan. Tapi kalau kita berkata ya Zaid, ta'ali. Zaid kesini. Dia belum dengar, diulang lagi. Zaid, ta'al. Kemari. Jadi huruf panggilan dalam bahasa Arab namanya harfun nida, iya. Harfun nida seperti ini dilafadzkan dengan tujuan. Maka kalau kita mengatakan ya Jabbar, atau kita mengatakan ya Rahman, ada tujuannya. Apa ini kita panggil? Irhamni. Ya Ghafur, ighfirli. Faham maksudnya, Pak? Mengulang-ulangnya boleh, Pak. Ya Ghafur faghfirli, ya Ghafur faghfirli, ya Ghafur faghfirli. Bahkan sunnah hukumnya mengulang doa sebanyak 3 kali. Nabi sering mengucapkan doa diulang-ulang. Allahumma inni as'alukal afwa, Allahumma inni as'alukal afwa, innaka anta tuhibbul afwa. Diulang lagi sampai 3 kali. Boleh, enggak apa-apa, Pak. Demikian, semoga bermanfaat. Ada yang lainnya? Sebentar. Kalau yang dimaksud mendapatkan barokah darinya itu misalnya untuk pengobatan, misalnya ada orang sakit, kita bacakan surat Al-Fatihah kepadanya, bertabaruk dengan ayat Allah yang seperti ini. Apakah ini boleh? Tentu boleh, karena ada dalil yang menyebutkannya. Sebelum saya lanjutkan, ingat, mengobati atau cara mengobati atau teknik pengobatan dalam Islam itu ditimbang dari 3 hal. 1, ditinjau dari segi ilmiah. Kalau dia ilmiah, walaupun tidak ada dalilnya boleh, karena hukum asalnya perkara dunia itu mubah. Contoh, nggak ada, Pak, orang sakit panas dari Quran maupun hadis diobati pakai paracetamol, nggak ada. Tapi ilmiah, paracetamol itu bisa membuat saraf begini, saraf begitu, akhirnya panas menjadi reda. Ilmiah boleh. Kedua, bentuk pengobatannya tidak bisa diilmiahkan, tapi ada dalilnya, maka itu boleh. Misal bapak dipatuk ular. Dalam riwayat Imam Muslim, dulu pernah sahabat melewati sebuah kampung, kepala kampungnya dipatuk ular. Maka sahabat membacakan surat Al-Fatihah pada kaki yang dipatuk ular itu, sembuh dengan izin Allah. Enggak masuk akal. Orang dipatuk ular dibacakan apa? Al-Fatihah. Paham? Tapi ada dalil yang menyebutkan. Nah, perkara yang datang dari dalil walaupun tidak diterima akal, dia perkara yang benar. Ketiga, di mana perkara tersebut tidak masuk akal dan juga tidak ada dalilnya, itu pasti batil. Itu pasti salah. Misal, ada orang datang berobat kepada tabib. Tabib berkata, bawa seekor kambing. Kambingnya yang di bagian tengahnya ada putihnya. Nanti penyakit kankermu kami pindahkan kepada kambing itu. Dilakukan berbagai macam teknik, kemudian hilang penyakit kankernya, berpindah kepada si kambing.
Ini nggak ada dalilnya dan itu nggak ilmiah, nggak bisa diterima akal. Penyakit pada misalnya pada payudaranya ada kanker, bila tiba-tiba berpindah ke berasi kambing, itu nggak masuk akal dan itu mengandung kezaliman. Memindahkan penyakit kepada binatang yang tidak pada binatang yang dia itu tidak boleh dizalimi, hukumnya haram. Nah, bentuk pemahaman seperti itu keliru. Kemudian kita jawab, bagaimana dengan seseorang bertabaruk dengan Al-Quran? Boleh. Contoh tabaruk dengan Al-Quran mengamalkan hadis Nabi berkata demikian. Iqra'u fi buyutikumul baqarah inna syaitana yafir min baitil ladzi yuqra'u fil baqarah. Bacalah di rumahmu surat Al-Baqarah karena setan lari dari rumah yang dibacakan surat itu namanya bertabaruk. Bacakan Al-Baqarah di rumah, setan akan lari darinya. Fahim? Faham? Setiap hari Jumat aja. Ya kalau begitu berarti tidak ada contohnya. Yang tidak ada contohnya, man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa. Kenapa mesti malam Jumat? Apakah berkah itu cuma turun malam Jumat? Kan enggak. Berkah Allah itu turun kapan saja. Jadi jangan dikhususkan di malam Jumat saja. Semoga bermanfaat. Sudah masuk Isya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.